Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. How are you today? Thank you, and you. I'm good. Alhamdulillah. Welcome back to my class again in the Thursday. Ya, di hari Kamis ini ya kita kembali masih di pelajaran bahasa Inggris yang terakhir ya, pertemuan terakhir kita tentunya ya sebelum kita akan ujian akhir ya. Dan materi hari ini, materi terakhir adalah kita akan berdiskusi ya perihal tentang analytical acquisition. But before that, I will take attention from this class. Sebelum kita belajar, apa yang maaf dulu yang tidak ada di siapa saja? Trisabira, siapa lagi? Enggak, Pak. Saja. Raihan. Rehan, siapa lagi? Rizky. Rizky, oke. Ada. Adam. Tidak ada lagi, cukup. Raihan sama kayak Putri Sabira. Nah, oke, kalau begitu sekarang Bapak ingin kalian fokus dulu ke dalam materi, dibuka dulu bukunya, silakan ya, pelajarannya ya. Ya, sekarang kita akan praktikkan ataupun akan pelajari yaitu perihal analytical acquisition. Analytical acquisition ya. Sebelumnya sebenarnya ini adalah materi yang ada di kelas 10 ya. Akan tetapi di kelas 11 ini kita akan memperdalam materi ini yang menambahkan materi perihal analytical acquisition ya. Sebelum itu Bapak yang bertanya, ada yang tahu apa itu analytical acquisition? Menganalisis apa? Apa yang dianalisis? Analisis peristiwa seperti apa? Kejadian. Analytical acquisition ataupun dalam bahasa Indonesia disebut dengan teks eksposisi ya. Menganalisis kejadian bisa apa lagi? Peristiwa nah, peristiwa atau kejadian bisa ya, menganalisis. Yang menganalisis kejadian ataupun peristiwa. Tapi ya, yang lebih gampangnya mungkin untuk kalian dipahami adalah analytical acquisition is express idea in order to persuade reader that something important. Ya. Jadi analytical acquisition adalah ya, menganalisis ya ide, menganalisis ide, menganalisis ide ya untuk menarik pembaca, menarik minat pembaca. Nah, ide seperti apa? Something important, sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Jadi analytical acquisition adalah teks yang menganalisis ide ya, sesuatu yang penting ya. Tujuannya adalah menarik minat pembaca ya. Misalkan kalian mempunyai ide, contohnya betapa pentingnya olahraga pagi hari ya. Ataupun betapa pentingnya menjaga makanan ya, betapa pentingnya menjaga minuman. Itu termasuk ke analytical acquisition ya. Artinya juga ya, analytical acquisition itu sama halnya seperti kalian memberitahu orang ya, sesuatu yang penting dan orang tersebut menarik nih, orang tersebut ikut disebut apa ya disebutnya, tertarik dengan apa yang kalian buat teksnya ya. Contohnya tadi ya, kalian buat jurnal ataupun esai ya, contohnya tadi ya, betapa pentingnya makanan dan minuman yang menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Nah, bagaimana kalian cantumkan di situ ya, makanan yang sehat apa saja, pola hidup sehat bagaimana, misalkan tidurnya harus cukup ya, tidak boleh begadang. Nah, itu
itu termasuk ke dalam analytical exposition. Oke, are you understand? Udah paham sampai sini? Oke. Kalau begitu, ya, Bapak ingin kalian mendiskusikan, ya, perihal analytical exposition. Ya. Di sini Bapak sudah ada 2 teks, ya. Yang pertama adalah, ya, social media is good. Good itu apa? Bagus. Bagus. Dan yang kedua adalah social media is bad. Berarti di sini kalian akan mendiskusikan, ya, sosial media itu bagus atau buruk sih? Kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Bapak ingin kalian membuat 2 kelompok saja, ya. Ada yang 4, ada yang 5. Ya, buatkan kelompok, kalian setelah itu diskusikan, ya. Bapak ingin kelompok 1 itu kalian memilih tentang sosial media. Kelompok 1, sosial media is good, ya, sosial media itu baik, ya. Terus yang kedua, kelompok 2, sosial media is bad, ya, ataupun sisi buruk dari sosial media. Oke, silakan sekarang kalian buatkan kelompoknya, duduknya yang buat lingkar saja. Oke, kalau sudah ada kelompoknya, silakan kalian diskusikan, ya. Perihal ada sudut pandang yang positif, ada sudut pandang yang negatif perihal sosial media. Itu dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Inggris. Atau ada yang presentasi dalam bahasa Inggris buat diskusikan. Setelah ini nanti boleh, ya, ada sistem tanya jawab. Kelompok seorang Pak. Ya, supaya lebih memvariasi lagi, ya. Jadi kalian pahami benar-benar materinya, ya. Setelah itu tanya jawab. Kan sosial media itu kan ada dampak positif dan negatifnya, ya. Berarti positifnya apa saja, dampak negatifnya apa saja. Berarti kelompok yang A, ya, tanyakan perihal yang negatifnya. Kenapa, terus kenapa itu bisa dikatakan negatif? Ataupun kalian punya 2 pandangan. Kalian itu menganggap sosial media itu sebagai apa sih? Buruk atau baik? Seorang apa? Kelompok seorang aja kan? Ya. Variasi. Mau pakai bahasa Inggris di sini? Mau pakai bahasa Inggris? Mau pertanyaan pertama. Udah jadi master. Oke, kalau sudah kalian diskusikan, sekarang Bapak ini kalian presentasikan terhadap analytical exposition, ya. Terhadap analisis yang kalian punya. Silakan dari kelompok 1, boleh, untuk presentasi terhadap argumen. Silakan. Diri saja. Kalau kami di era digital ini, platform media sosial seperti Instagram dan Twitter sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja Indonesia. Meskipun banyak dikritik, media sosial sebenarnya membawa dampak yang sangat positif. Platform ini berfungsi sebagai sarana pendidikan informal, peningkatan literasi digital, dan kepedulian sosial. Oke, terima kasih atas presentasinya. Info close for kelompok 1. Oke, tadi yang sudah dipresentasikan, apakah ada yang tanyakan dari kelompok lainnya?
kok. Silakan, boleh langsung jawab. Sudah ada jawabannya. Dari menggunakan media sosial bisa digunakan menjadi jalur berdagang. Contohnya kayak endorse terus nge-live gitu kan. Kan bahkan kemarin juga ada kejadian Tanah Bank bangkrut karena adanya perdagangan online. Terus juga bisa menjadi jalur informasi. Sekarang lebih cepat banget atau booming kalau informasi-informasi dilewati dengan media sosial. Sekian masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, good. Jadi kenapa tadi kelompok 2 menanyakan kenapa sih sisi positif dari media sosial ini sampai sekarang masih ada? Ya, yang tadi ya dari sosial media sisi positifnya ya kita bisa mendapatkan uang secara instan ya dari rumah, nggak usah jauh ke kantor ya, live di rumah dapat uang, terus informasi ataupun hal-hal yang viral lebih kalian cepat dapatkan daripada berita-berita di TV ya. Betul. Sekarang Bapak ingin presentasikan dari kelompok 2 ya sisi negatif dari media sosial. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak negatif media sosial bagi remaja. Ada pula media sosial mengancam nilai-nilai tradisi dan sopan santun ketimuran. Kayak hal ini karena obsesi untuk menjadi viral dan mendapatkan like, seringkali mendorong remaja melakukan aksi prank yang tidak pantas. Contoh aksi prank yang waktu itu terjadi berbagi sedekah, namun di dalam kardusnya itu adalah tempat sampah. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka ingin merasa kayaknya viral kayak gini. Jadi aksi tidak pantas itu yang memicu para siswa itu kayak pengen viral sampai tega bikin prank kayak gitu. Seperti tren menghadang web demi konten, ini menunjukkan bagaimana media sosial bisa mengikis akal sehat dan mengabaikan keselamatan dalam popularitas sesaat. Yang kemudian akhirnya media sosial merusak produktivitas akademis. Banyak remaja Indonesia yang terjebak scrolling video sampai lupa waktu, sehingga mereka kekurangan tidur. Akibatnya apa? Mereka kehilangan konsentrasi saat jam pelajaran sekolah, entah itu pelajaran sekolah, entah itu perkuliahan, dan mengabaikan tugas rumah dan mengalami penurunan prestasi belajar. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu jelas terlihat bahwa media sosial membawa ancaman besar bagi remaja Indonesia, baik itu masa depan ataupun harapan remaja Indonesia. Media sosial merusak kesejahteraan mental, mengikis nilai moral dan mengganggu pendidikan mereka. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan ketat dari orang tua dan guru sangat mendesak untuk diterapkan. Sekian. Oke, G plus kelompok 2 ya, tentang dulu. Oke, tadi adalah negatif impact ya, ataupun sisi negatif dari media sosial di remaja Indonesia. Oke, setelah itu ada yang tanyakan dari kelompok 1 pada kelompok 2. Silakan. Ada? Silakan. Kenapa media sosial sangat mempengaruhi kesehatan mental? Hanya bisa juga menjadi melah mental. Bisa jawab? Karena media sosial sangat mempengaruhi mental kita. Soalnya pasti kalau misalnya kayak cyberbullying kayak gitu di online makannya banyak, terus berita-berita hoax padahal aslinya memang begitu, nanti pasti mental kita kena, psikolog kita hancur lah, bakal kepikiran. Sampai-sampai banyak kan zaman sekarang yang kena bullying di online tuh, sampai-sampai dia bunuh diri dia loncat di atas gedung, terus dia putusin uretannya sendiri pakai pecahan kaca gitu. Zaman sekarang kan rame ya. Nah makanya itu kena banget media sosial, kena mental manusia itu sangat kata kita mah sangat cepat dapatnya mental kitanya cepat banget kenanya. Gara-gara apa? Gara-gara media sosial tersebut, berita-berita hoax. Terus kan yang sekarang kayak pelecehan di kampus-kampus juga kan sekarang udah ada kan ya lewat online. Terus sampai-sampai dianya yang kena lecehnya dia frustasi, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sudah
memuaskan? Oke, Bapak ingin menjelaskan sedikit. Jadi ada sisi positif dan juga sisi negatif. Semuanya juga sudah oke, ya. Kalian mempunyai keuntungan ataupun pendapat yang bisa diterima oleh masing-masing kelompok. Ya. Tadi, ya, positif sosial media, berjualan, menghasilkan uang, mendapatkan informasi. Ya. Sisi negatifnya tadi, ya, saya berbullying, ya, bully lewat sosial media, aplikasi Instagram, TikTok dan lainnya, ya. Terus sampai ada yang spam gak jelas ataupun dihack nomor kalian, ya, kalian di sosial media, ya. Terus lupa kan mengklik link apapun itu, nanti kalian bisa kebobolan, ya, data-data kalian. Nah, itu termasuk ke sisi negatifnya. Jadi pesannya adalah kalian harus berhati-hati dalam sosial media. Jangan sampai kalian membuli orang, misalkan, saya tamah meni gorek, saya tamah meni gede. Nah, dan sampai seperti itu, ya. Itu termasuknya ke cyberbullying walaupun dalam komentar, ya. Kita ujaran kebencian. Nah, itu kan mental orang berbeda-beda, ya. Walaupun niatnya kita cuma bercanda, tapi yang punya akun sakit hati, ya. Banyak bulian dari sana sini, hanya frustasi, ya. Bingung mau kemana. Biasanya mereka bunuh diri atau gimana. Nah, makanya terus lebih berhati-hati mengetik, ya, ataupun memberikan komentar, ya. Pokoknya harus lebih baik lagi dalam bermedia sosial. Mending kita ambil sisi positif saja, ya. Seperti tadi live TikTok, jualan, ya, kan sudah banyak sekarang, sudah enak. Oke, Bapak sudah tangkap semuanya, cukup, ya. Kalian sudah memahami perihal keposisian dan juga kalian sudah mempunyai pendapat masing-masing perihal media sosial, ya. Ada yang menyebutkan media sosial itu buruk, ada yang menyebutkan media sosial itu baik, ya. Itu tergantung dari sisi mana kalian dapatkan, ya. Yang terpenting adalah kalian harus tetap berhati-hati dalam bermedia sosial, ya. Positif impact dan negatif impactnya itu, ya, harus kalian perhatikan juga. Negatif sosial media apa sih, positifnya apa sih, ya, itu yang harus perhatikan. Oke, I think enough for today. Kalian juga sudah alhamdulillah memahami, ya. Sekarang berarti adalah pertemuan terakhir kita. Nanti kita akan berjumpa di kelas 12 nanti. Minggu depan kalian akan ujian, ya, ujian akhir, ya. Sekarang Bapak cukupkan, Bapak tutup pelajaran hari ini. I think enough for today. I'm sorry if I have wrong, ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Kita akan berjumpa kembali di kelas 12. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.